Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Arham dengan NIM A23121024. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Tadulako. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video pembelajaran ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah media dan teknologi pembelajaran matematika. Ya, baiklah. Dalam video pembelajaran ini saya akan membahas materi tentang teori himpunan, yang mana diampu oleh dosen Dr. Mustamin Idris, MSI, dan Ibu Dewi Warli, SPD, MPD. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan membahas 6 pokok bahasan, yang mana yang pertama itu konsep himpunan, terus yang kedua ada notasi, yang ketiga ada cara penulisan himpunan, terus yang keempat itu ada diagram Venn, yang kelima ada operasi-operasi himpunan, dan yang terakhir itu contoh soal himpunan dalam bentuk cerita. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, konsep himpunan. Jadi himpunan itu ialah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, objek tersebut berupa bilangan, manusia, hewan, dan sebagainya. Selanjutnya, objek ini dinamakan anggota atau elemen dari himpunan. Nah, pokok bahasan yang selanjutnya yaitu notasi. Notasi yang digunakan dalam penulisan himpunan itu ini ada beberapa, yang mana yang pertama itu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital dan menggunakan simbol kurung kurawal. Contohnya itu di sini misal ada himpunan A, ini huruf kapital, dengan anggota himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, di sini contohnya itu himpunan A dengan anggota A, B, C, dan seterusnya. Ini khusus anggota himpunan yang abjad, di sini harus menggunakan huruf kecil untuk anggotanya. Nah, yang ketiga ini ada ini seperti huruf E terbalik. Ini dinamakan dengan notasi anggota himpunan. Misal contohnya itu himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Maka satu ini disebut anggota himpunan A, atau sering juga kita dengar elemen, satu elemen himpunan A. Nah, selanjutnya itu ini ada sama tadi huruf E, cuman ini ada garisnya. Ini disebut dengan notasi bukan anggota himpunan. Nah, ini misal contohnya itu ada himpunan A dengan anggota 1 dan 2. Nah, jelas di sini anggotanya 1 dan 2. Maka 3 dinyatakan bukan anggota himpunan A. Nah, ini simbolnya. Yang selanjutnya itu ini seperti ada huruf U terbalik ke kanan, terus ada garis. Ini dinamakan notasi himpunan bagian. Contohnya itu ada himpunan A, dinamakan ada himpunan A, himpunan bagian B, himpunan A tadi himpunan bagian B. Yang mana artinya itu himpunan A, ya ini himpunan A bagian dari himpunan B. Yang selanjutnya itu ini tidak ada garis di bawahnya. Ini disebut dengan notasi proper subset. Maksudnya itu jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A himpunan bagian B, tetapi A tidak sama dengan B, maka A adalah proper subset dari himpunan B. Ya, notasinya itu A proper subset B. Jadi jika ada himpunan A dan B, himpunan A dan B itu himpunan bagian, tetapi A tidak sama dengan B, maka ini dinyatakan dengan A proper subset B. Nah, contohnya itu misalnya ada himpunan A yang mana anggotanya 1,
2, 3. Dan ada himpunan B, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, maka himpunan A ini proper subset dari himpunan B. Nah, yang selanjutnya itu ada ini seperti huruf U. Ini dinamakan himpunan universal atau sering kita dengar semesta. Nah, contohnya itu ini misal ada himpunan universal dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5 atau sering kita jumpai dengan lambang S. Ya, ini anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita beranjak ke pokok bahasan 3, yaitu cara penulisan himpunan. Nah, cara penulisan himpunan sendiri ada 3 cara. Yang mana yang pertama itu menyebutkan anggotanya atau menyertakan semua anggotanya. Contoh di sini ada himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Nah, di sini jelas anggotanya disebutkan yaitu 1, 2, dan 3. Nah, yang kedua itu ada menuliskan sifat-sifat anggotanya. Nah, contoh ada himpunan A dengan anggota bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, di sini tidak disebutkan atau tidak disertakan anggotanya. Di sini hanya disebutkan sifatnya. Jadi anggotanya itu kan bilangan asli yang kurang dari 4 itu 1, 2, dan 3. Di sini hanya disebutkan sifatnya atau ciri-cirinya. Nah, yang ketiga itu tuliskan notasi. Contohnya itu himpunan A. Himpunan A, anggotanya itu X. X di mana X kurang dari 4. Dan X ini elemen bilangan asli. Yang selanjutnya itu pokok bahasan 4 yaitu konsep diagram Venn. Nah, diagram Venn ini sering digunakan dalam penyelesaian atau menunjukkan satu himpunan. Nah, diagram Venn sendiri ialah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok himpunan atau kumpulan benda ataupun objek. Diagram Venn merupakan gambar yang menyatakan suatu himpunan pada himpunan semesta. Nah, di sini ada diagram Venn-nya, di mana dalam diagram Venn itu terdapat misal ini ada himpunan semesta. Di sini jelas notasinya S. Dan anggota himpunannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ini dalam kotak ini di sini terdapat semua merupakan anggota himpunan semesta. Nah, dalam himpunan semesta ini ada himpunan A dan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ada juga himpunan B yaitu 2, 5, 6, dan 7. Ya, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan 5 yaitu operasi-operasi himpunan. Nah, operasi himpunan yang pertama yaitu irisan. Notasinya yaitu A, ini disebut notasi irisan, A iris B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Kemudian di tengah-tengahnya ini merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Misal ada contohnya jika himpunan A sama dengan 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan B anggotanya itu 4, 8, 10, 14. Maka dapat kita temui irisan himpunan A dan B itu 4, 8, dan 10.
Ya, di sini di himpunan A ada 4, di himpunan B juga 4, begitu juga 8 dan 10. Maka itu dinamakan sebuah irisan. Yang selanjutnya itu gabungan. Notasi gabungan itu seperti ini, A gabung B. Jadi notasinya itu seperti ini, terbalik dari notasi irisan sebelumnya. Nah, A gabung B sama dengan X, di mana X elemen A atau X itu elemen B. Jadi anggota himpunan satu gabungan itu dapat dikatakan dia himpunan A, elemen himpunan A, atau juga dapat dikatakan dia himpunan elemen B. Nah, di dalam diagram Venn itu gambarnya atau bentuknya seperti ini. Jadi dia full. Nah, contohnya itu jika ada himpunan A dengan anggota 1, 3, dan 5, dan himpunan B anggotanya itu 1 sampai dengan 5. Maka himpunan A gabung B itu anggotanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi semua anggota himpunan A dan B digabung, tapi tanpa memperhatikan adanya anggota yang double. Misal ada di A dan B, itu hanya dihitung satu. Nah, operasi yang selanjutnya itu yaitu selisih. Nah, notasi selisih itu sendiri seperti ini, seperti tanda operasi pengurangan. Nah, ini dibaca dengan, ya dibaca ini memang dibaca A dikurang B sama dengan X, di mana X elemen A dan X tidak anggota dari B atau tidak elemen B. Nah, dalam diagram Venn digambarkan seperti ini. Jadi dia diarsir di himpunan bagian A saja dan tidak termasuk dari himpunan B. Sehingga bagian irisannya juga tidak termasuk dalam arsiran. Nah, misal di sini ada contohnya, jika ada himpunan A dengan anggota himpunan 1, 2, sampai dengan 8, dan himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, dan 7. Maka A dikurang B sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Jadi dalam himpunan A ini anggotanya jika ada sama dengan anggota di himpunan B, itu bukan merupakan A selisih B. Ya. Selanjutnya operasi yang keempat yaitu komplement. Nah, notasinya itu seperti ini, yang mana A besar seperti ada pangkatnya C. Jadi ini disebut A komplement, yang mana sama dengan X, di mana X elemen himpunan semesta dan X bukan merupakan elemen A atau anggota himpunan A. Nah, digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. A komplement itu ini mencakup semua elemen dari semesta ini, namun dia tidak termasuk pada himpunan anggota himpunan A. Nah, contohnya itu misalnya ada himpunan semesta dengan anggota 1 sampai dengan 9. Jadi jika ada himpunan A dengan anggota himpunan 2, 4, 6, dan 8, maka A komplementnya ini 1, 3, 5, 7, 9. Jadi A komplementnya ini yang dalam himpunan semesta ini yang tidak
mencakup himpunan A tadi. Ya, kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu contoh soal himpunan dalam bentuk cerita. Di sini ada contoh, dari beberapa anak remaja diketahui 25 orang suka minum susu dan 20 orang suka minum kopi. Dan 12 orang suka susu dan kopi. Dari data di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, yang mana yang pertama itu jumlah semua anak remaja. Yang kedua itu jumlah remaja yang suka susu saja. Terus yang ketiga itu jumlah remaja yang suka kopi. Ini jumlah remaja yang suka kopi saja. Terus yang keempat itu jumlah remaja yang suka keduanya. Nah, jawabannya itu, untuk menjawab soal tersebut, kita dapat membuat data tersebut menjadi bentuk diagram Venn. Jika digambarkan, maka bentuk diagram Venn-nya menjadi seperti gambar seperti ini. Nah, dalam diagram Venn ini sudah terbentuk semua jawabannya. Nah, kita analisis satu-satu. Yang mana yang pertama itu jumlah semua anak remaja. Nah, tadi diketahui di soal itu bahwa ada anak remaja dengan 25 orang suka susu dan 20 orang suka kopi dan ada 12 orang suka keduanya. Jadi untuk menjumlahkan semua anak remaja tadi tidak semata-mata kita jumlahkan 25 tambah 20 tambah 12. Karena di dalam 25 orang yang suka susu dan 25 orang suka susu dan 20 orang suka kopi tersebut, ada 12 orang suka keduanya. Maka dari 25 orang tadi kita kurangi 12 dan dari 20 orang tadi kita kurangi 12 juga. Sehingga dari 25 orang kita kurangi 12 kita dapat 13 dan dari 20 orang kita kurangi 12 kita dapat 8. Jadi dari 13, 8 dan suka keduanya itu 12, ini baru dapat kita jumlahkan. Sehingga kita dapat hasilnya itu sama dengan 33 orang. Nah, selanjutnya itu yang kedua, jumlah remaja yang suka susu saja. Nah, tadi di soal itu diketahui bahwa yang suka susu di sini ada 25 orang. Namun ada 12 orang juga yang suka susu dan kopi atau suka keduanya. Jadi dari pertanyaan ini jumlah remaja yang suka susu saja yang dari 25 orang itu harus kita kurangi dengan 12 yang suka keduanya. Sehingga kita dapat yang suka susu saja, yaitu ada 13 orang. Nah, yang ketiga itu jumlah remaja yang suka kopi saja. Ini sama saja dengan pertanyaan yang kedua, yang tidak semata-mata hasilnya itu seperti di soal ini ada 20 orang suka minum kopi. Ini harus dikurangi dengan orang yang suka keduanya, suka susu dan kopi. Jadi dari jumlah remaja yang suka kopi saja ada 20 yang suka kopi, remaja yang suka kopi 20 orang, kemudian yang ada suka keduanya 12 orang. Jadi 20 dikurangi 12 itu kita dapat 8 orang. Jadi 8 orang tadi merupakan remaja yang suka kopi saja. Nah, yang terakhir itu pertanyaannya jumlah remaja yang suka keduanya. Ini sebenarnya sudah jelas pada soalnya, itu jumlah remaja yang suka keduanya yaitu ada 12 orang. Nah, ini untuk penyajian dalam diagram Venn. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai teori peluang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.